Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita mengawali Jumat pertama tanggal 2 Januari 2026 ini. Kita semua masih merasakan dua nikmat besar, nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan dua nikmat besar itu kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cinta ini, Masjid Babus Salam, dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu di antara rukun khutbah, marilah kita bersama-sama ikhtiar dengan sekuat tenaga, pikiran dan doa agar tahun 2026 ini iman kita tetap kokoh, iman kita tetap kuat, ketakwaan kita meningkat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam mukadimah tadi saya mengutip firman Allah di dalam surah Al-Hasyr, surat yang ke-58 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan bekal untuk hari esok, yakni bekal kehidupan akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita merencanakan bekal untuk kehidupan yang abadi. Mungkin dalam seminggu ini, dalam sepekan ini saya 3 kali ngelayap. Jadi orang mati sana, orang mati sana, orang mati sana. Ya. Artinya kadang-kadang orang yang mati itu bekalnya tidak siap. Dia terkejut, dia lupa bahwa ada kehidupan
Makanya Allah mengatakan wal tandur nafsum ma qaddamat. Hendaklah setiap diri atau setiap perorangan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam mempersiapkan kehidupan akhirat ini, di dalam Islam itu ada dua kewajiban. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan setiap orang Islam, setiap orang yang mengaku beriman. Itu sendiri-sendiri. Ya, misalnya sholat 5 waktu. Seringkali kita mengerjakan sholat itu dengan terlambat. Nah, dalam surah Al-Quran, alladzina hum an sholatihim sahun, yakni mereka yang terhadap sholatnya itu lalai. Lalai dari waktunya sholat, lalai dari kekhusyukan sholat. Maka di dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika, sholatlah kamu untuk Tuhanmu. Artinya sholatlah dengan ikhlas. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di waktu 2 yang dingin, maka dia akan masuk surga. Saya baca di syarah hadis Riyadhus Shalihin, maksudnya barda ini salatul subhi wa salatul asri. Salat subuh dan salat asar. Andaikan salat subuh jamaah Masjid Babu Salam ini seperti salat Jumat, maka kesadaran umat Islam sudah meningkat. Dari tahun berganti tahun tetap yang sholat subuh ya itu saja. Bahkan sesut, ada yang mati tidak ada penggantinya. Nah, ini bagian dari introspeksi kita. Nabi mengatakan jaminan sholat subuh dan asar masuk surga. Dalam keterangan ulama ada bahwa subuh itu amun naum, nikmatnya tidur. Jadi nikmatnya tidur itu sesungguhnya mulai jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 5. Ketika kita bangun jam 2:30 misalnya atau jam 3, tidur lagi bablas sudah. Nah, ini yang pertama yang perlu kita perhatikan, sholat subuh. Yang kedua, sholat asar. Karena kalau belum pensiun, asar itu kadang-kadang sudah pulang, kadang-kadang belum. Dan seandainya sudah pulang, posisi badan sudah capek, payah, kesel. Ya. Maka kebanyakan orang itu sholat asarnya lewat. Kalaulah sholat asar itu jumlahnya sama dengan sholat maghrib, berarti masyarakat muslim itu sudah bangkit. Tapi realitanya kita lihat, bahkan kadang duhur sama asar jamaah banyak sholat duhur. Mari di awal tahun ini kita mengevaluasi diri kita, kemudian merencanakan kita semua harus bangkit dari tidur kita, dari kelalaian kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fardu ain yang kita perhatikan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada keterangan ayat yang mengatakan hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah olehmu semua beberapa sholat, ya sholat 5 waktu. Was sholatil wusta. Allah menyebut khusus sholatil wusta, para ulama menafsirkan sholatul asri, sholat asar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, fardu kifayah. Ya. Dalam fardu kifayah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man gharisa gharsan fayaquluhu insanun au dabbatun au hayawanun au ta'irun walahu shadaqah. Barang siapa yang nanam tanaman, ya. Jadi kalau kita lihat tanaman itu ada dua, ada bentuknya biji-bijian, padi, gandum itu biji-bijian. Kemudian ada tanaman ya seperti mangga, duren, rambutan, itu termasuk gharisa ya gerisu gharsan, menanam. Fayaqulu insanun, lalu dari tanaman itu dimakan oleh manusia. Baik dengan cara membeli atau memanen sendiri, makan ditanam sendiri. Atau dimakan binatang yang lain, dimakan burung, dimakan kelelawar dan seterusnya. Maka baginya sedekah. Ini mumpung masih musim hujan, jenengan mau nanam, insya Allah masih hidup. Nanti jenengan nanam bulan Juni, ya sudah mati karena tidak ada air. Ada tapi berat. Nah ini artinya apa? Kita ini masyarakat dulu agraris dan tanah kita subur. Kalau kita tidak mau nanam, kerugian bagi kita. Ada video yang saya dengarkan itu di daerah NTT atau NTB itu, orang sana sudah mulai nanam kurma. Padahal kurma itu kebanyakan hidup di Timur Tengah. Dan hasilnya tidak jauh beda yang di NTT atau itu artinya tanah kita ditanami apa saja subur. Kalau memang kita punya tanah yang tempat menanam. Dulu Menteri Olahraga kita di Asa Dawud itu pernah nanam di lantai 2-nya, ditanami padi. Jadi tidak pakai gendang, dicor, di atasnya cor itu ditanami padi, panen. Ya. Karena memang tempat kita itu tempat yang subur. Nah, ini fardu kifayah juga kita tunaikan. Dalam hal ini ada peristiwa Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf itu memberikan konsep tazrauna sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Ya. Nabi Yusuf memberikan apa itu? Tabir mimpi. Kalau bahasa sekarang Nabi Yusuf itu futurolog, ahli peramal masa depan. Tapi dengan min indillah. Ya, min indillah. Nabi Yusuf memberikan nasihat kepada Al-Aziz, raja pada situ. Hendaklah untuk mentakwilkan mimpinya Raja Al-Aziz itu, yang mana raja ini bermimpi ada 7 ekor sapi dimakan, 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Lalu Nabi Yusuf memberikan konsep tazra'una sab'a sinina da'aba. Hendaklah kamu menanam selama 7 tahun. Setelah panen selama 7 tahun itu jangan kamu apa yang kamu panen biarkan, supaya gandum itu tetap utuh, tidak rusak. Biarkan di butirnya. Dulu kita orang desa mengelon kalau panen itu padi dipencari, terus digantung. Nah itu akhirnya bertahan sampai beberapa tahun. Nah, setelah itu nanti ada 7 tahun pasca paceklik. Ya. Nah, inilah dalam konsep Islam ketahanan pangan. Itu dimulai Nabi Yusuf, pakar ekonomi Islam. Menanam 7 tahun disimpan kecuali sedikit yang dimakan, kemudian sisanya disimpan. Dalam konsep ekonomi keluarga, misalnya kita dapat gaji 4.100.000, uang makan plus 800, 5 juta. Jangan dihabiskan. Ada 500 atau 1 juta yang disimpan. Suatu saat kita sakit, ada tandon. Nah ini konsep ekonomi Islam ini. Ini fardu kifayah. Tapi fardu kifayah ini suatu saat bisa menjadi wajib karena situasi dan kondisi. Alhamdulillah
sejak Pak Prabowo jadi presiden kita tidak lagi impor beras. Ya, ini berarti ada kenapa kita tidak impor beras? Karena tanah kita luas sekali. Pak Prabowo membuat sawah di Papua, percontohan. Ya, itu dalam rangka apa? Supaya kita tidak impor. Bumi kita luas. Ya, kita dulu pernah swasembada beras tahun 80-an oleh Presiden Pak Harto. Nah, mestinya bisa. Wong tanah kita tetap utuh, NKRI tidak berkurang. Ya, seluas ini. Ya, artinya kalau kita mengikuti konsep nabi-nabi yang diutus yang 25 itu punya keahlian masing-masing. Ya. Oleh sebab itu fardu kifayah ini juga penting. Ya. Jadi fardu kifayah itu di atasnya sunnah muakkadah. Ya. Termasuk sholat Jumat. Ini fardu ain. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lanjutannya ayat wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya setelah kita merencanakan, dievaluasi. 6 bulan rencana kita hadir sholat subuh seperti sholat Jumat sudah berapa persen? Sholat asar dan sholat maghrib apa sudah 50-50? Ini direncanakan. Nah, dievaluasi. Nah, setelah itu setahun baru nanti. Alhamdulillah, jamaah kita, khotib kita, para mubalek kita berhasil. Seperti berhasilnya Ustadz Jazir rahimahullah almarhum. Ya. Beliau menggerakkan Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian itu kecil. Aslinya kecil. Ya. Tapi karena masjid dimakmurkan, ya. Masjid diramaikan dengan kegiatan-kegiatan sosial, maka akhirnya beliau dikenang sebagai bapak yang menolkan kas masjid. Ya. Bahkan dalam videonya yang beliau tayangkan 2000 berapa itu, sebelum ada BPJS itu, ada orang sakit mau nebus biaya rumah sakit 43 juta, tidak ada uang. Akhirnya datang ke bendahara masjid. Ustadz Jazir mengatakan, sekarang bendahara ada uang berapa di masjid? 48 juta. Berikan semua. Yang 43 untuk bayar rumah sakit, yang 5 juta untuk biaya riwah-riwi, rawat jalan dan seterusnya. Akhirnya qadarullah, berita itu viral se-Indonesia. Sore ada orang ngirim 50 juta. Karena uangnya dibagikan lagi. Ini artinya apa? Orang yang berinfak, orang yang bersedekah di masjid itu ingin segera dapat pahala dari apa yang ia infakkan. Tadi saldo gak sampai 2 juta. Kayak bawa 2 juta gak, sudah bagus. Karena kegiatan sini juga padat dan penuh. Nah, amal menyenangkan itu yang titipkan di Masjid Darus Salam tidak hilang. Pasti ada catatannya. Jangan khawatir. Tidak dikorupsi, tidak ada takmir korupsi, tidak ada. Apapun wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kamu infakkan pasti Allah akan menggantinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali ke ayat Al-Hasr 18. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kita semua kerjakan. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar atom yarahu, niscaya ia melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarahu. Dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat atom, niscaya ia akan melihat balasannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan dorongan motivasi. Mari kita merencanakan kebaikan kepada diri kita. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi, lebih taat lagi, dan mudah-mudahan di akhir
tahun 2026 Allah menerima semua amal kebaikan kita, dan kita termasuk orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mari pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang pertama, mudah-mudahan amal kita di tahun 2025 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita merencanakan di tahun 2026 ini mudah-mudahan amal kita lebih baik lagi dalam rangka menyongsong husnul khotimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ja'alna muqimis shalah, Rabbi ja'alna muqimis shalah, Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa ahlikil kafaratal musyrikin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal qaumil munafiqin fangsurna 'alal qaumid dzalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.